Ya, ini tadi abang mau melanjutkan apa yang sudah diceritakan oleh Kak Fania. Sebelum kita membahas mengenai firman dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, sekarang abang mau tanya, kenapa sih kita percayanya kepada Tuhan Yesus? Kenapa sih kita nggak percaya kepada Tuhan-Tuhan dari agama lain? Kayak dari kita percaya Odin gitu, kita percaya kepada Zeus, atau kita percaya kepada nenek moyang, percaya kepada gunung, percaya kepada pohon, kenapa nggak percaya kepada hal seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena dari sekian banyak yang mengaku bahwa dirinya Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang menunjukkan kepada umat manusia kalau dia benar-benar Tuhan. Dia datang ke dunia, dia nunjukin, woi saya Tuhan loh, bro dan sis, masyarakat sekalian, saya Tuhan, kalau mau selamat ikutlah aku. Hanya Tuhan Yesus yang melakukan itu. Dan hanya Tuhan Yesus lah yang membuktikan bahwa dia benar-benar mengasihi umat manusia. Caranya gimana adik-adik? Dengan cara dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati untuk menebus dosa kita, dan bangkit untuk menunjukkan kepada umat manusia kalau dia benar-benar Tuhan. Karena itulah kita percayanya kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang benar-benar Tuhan. Yang lain itu bukan. Apakah ada pohon mengaku bahwa dia bisa ngomong gitu, saya Tuhan loh, enggak kan? Gunung gitu ngaku, saya Tuhan loh, nggak bisa gitu. Pernah sih ada yang pernah lihat Odin gitu di catatan sejarah? Nggak ada. Atau Zeus nggak pernah. Atau Tuhan-Tuhan agama lain nggak pernah. Hanya Tuhan Yesus lah yang menunjukkan wujudnya kepada umat manusia. Nah sekarang kita masuk ke cerita. Sebelum kita masuk ke cerita, kita ulas dulu nih. Sebenarnya 1 Timotius itu ngomongin apa? 1 Timotius itu menceritakan surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Nah, sekarang Paulus itu siapa? Paulus itu adalah seorang yang tadinya bernama Paulus. Dia adalah seorang yang sangat pandai agama Yahudi, sangat taat beribadah dalam agama Yahudi, tetapi dia sangat membenci orang Kristen. Dia akan ke rumah-rumah ibadah, ke gereja-gereja, dia akan mencari orang Kristen, menyeretnya, dan membunuhnya. Sangat kejam. Tetapi suatu hari saat dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus. Dia menyuruh Paulus untuk bertobat. Akhirnya Paulus pun bertobat. Dia mau dipakai Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saulus bertobat dan berganti nama menjadi Paulus. Nah, sekarang Timotius itu siapa? Timotius itu adalah seorang anak muda yang sangat luar biasa adik-adik. Luar biasanya di mana? Luar biasanya itu karena di usianya yang masih sangat muda, dia sudah dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dipakainya dengan cara dia menjadi pemimpin dari gereja. Kenapa di usianya muda dia bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia mau taat kepada Tuhan. Nah, hubungan Paulus dengan Timotius itu apa? Hubungannya yang terakhir baik kok, kan sampai akhir baik. Nah, hubungan mereka itu adalah guru dan murid. Paulus itu adalah guru dari Timotius, dan bukan sekedar guru, Paulus itu sudah seperti ayah bagi Timotius. Nah, sekarang kita lanjut nih, kita baca ke isinya nih. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Di surat ini, Paulus itu tuh mau ngingetin kepada Timotius, "Woi Tim, yo, Pak Paul." Nah, Paulus itu berkata bahwa hati-hati Tim, nanti akan banyak pengajar-pengajar sesat. Akan banyak aliran-aliran sesat yang akan berusaha untuk menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan. Ini lihat adik-adik, ajaran-ajaran sesat itu sudah ada dari zaman dahulu. Dari zamannya Paulus dengan Timotius, dari zaman opung kalian, dari zaman orang tua kalian, sampai ke zaman kalian, nanti sampai kalian jadi opung-opung juga tetap masih ada itu aliran-aliran sesat. Nah, salah satu aliran sesat itu apa sih? Nah, aliran sesat ini salah satunya adalah mitos dan tahayul. Seperti yang diingatkan oleh Paulus di 1 Timotius 4 ayat 6. Isinya apa? Coba kita ulang baca. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, banyak mitos dan tahayul yang sering kita dengar yang menyesatkan kita. Tadi kan Kavanya sudah membahas itu apa. Nah, sekarang abang mau bahas nih, kenapa sih banyak orang itu percaya kepada tahayul dan mitos? Jawabannya adalah yang pertama,
Karena mereka itu nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak loh adik-adik orang Kristen yang masih percaya kepada Tuhan. Ya alasannya itu karena mereka itu nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekalipun mereka percaya, mereka itu nggak mengenal Tuhan Yesus itu sebenarnya siapa. Mereka datang ke gereja, ibadah, nyanyi-nyanyi, haleluya, gitu-gitu. Tapi mereka itu nggak benar-benar mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Lalu yang kedua adalah kenapa banyak orang itu percaya sama tahayul dan mitos? Karena orang itu tuh lebih takut kepada setan dibanding takut kepada Tuhan. Padahal yang maha kuasa itu Tuhan, bukan setan. Nah, coba kita ulang dikit ya nih baca kuesionernya di depan abang ada nih. Kayak misalnya nih Boni berkata gak boleh main sampai maghrib, nanti diculik setan. Ya Boni udah patokannya maghrib, doanya agama lain, diculik setan lagi. Coba tapi kalau patokannya gereja sore jadi lucu juga ya, nggak boleh main habis gereja sore nanti gue setan ya, sama salahnya sih. Nah jadi itu ketakutannya kepada setan. Terus misalnya Jessica juga jangan main malam-malam nanti diculik setan. Jessica kalau kamu main malam-malam yang nyulik itu bukan setan tapi warga Jessica, orang yang pengen nyulik kamu. Nah ya bukan setan yang nyulik manusia. Nah juga Cesar berkata jangan bersiul malam-malam, ngundang setan. Ini abang rekamnya malam-malam, dia abang bersiul. Ya, nggak ada setan kan? Nah, jadi sekalipun ada setan, ya seperti yang tadi kata Kavani, usirlah dalam nama Tuhan Yesus. Setan itu takutnya sama Tuhan. Dan kita itu anak Tuhan, masa kita takut sama setan? Kalau ada setan ya diusir. Setan itu nggak berani dengan anak-anak Tuhan. Jadi tadi pertama karena kurang percaya dan kurang mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua karena takutnya itu kepada setan, bukan takutnya kepada Tuhan. Tapi ada juga yang berikutnya, alasan yang ketiga tadi, yaitu adalah kita kurang menggunakan akal sehat kita. Kita kurang menggunakan pikiran kita. Tuhan itu udah mengaruniakan kepada kita itu kemampuan untuk berpikir. Adik-adik di sini itu pada pintar-pintar semua. Coba berpikir, masuk akal nggak sih tahayul atau mitos itu? Jangan gunting kuku malam-malamnya, kenapa? Kalau sempatnya malam, jangan buka payung di dalam rumah ya. Kalau rumahnya kebocoran gimana? Coba pikirkan dengan baik. Seperti juga tadi Kavanya sudah ajarkan, banyak alasan-alasan yang logis di balik tahayul itu. Yang mestinya jadinya kita tuh nggak percaya pada tahayul itu. Karena Tuhan sudah menurunkan kepada kita kemampuan untuk berpikir. Jadi mari adik-adik kita semakin percaya pada Tuhan dan semakin mau belajar. Lalu ada juga yang terakhir adik-adik, alasan yang keempat kenapa banyak orang lebih percaya pada tahayul atau mitos. Karena banyak orang itu ingin mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, tapi secara cepat. Pengennya instan, gak mau ada proses. Contohnya, misalnya pernah dengar ini nggak, mitos kalau ingin dapat ujian yang bagus, maka catatannya itu dibakar lalu apinya dibunuh. Kalau itu yang kita lakukan, ujian kita bukan yang bagus, kita malah sakit. Ya. Kita pengen dapat ujian yang bagus, nggak mau belajar nih. Ya maunya kayak gitu aja, bakar catatan, abunya dibunuh. Ya nggak pintar tapi jadi sakit, nggak dapet nilai bagus. Nah sekarang abang mau bahas nih bagaimana sebenarnya cara kita untuk melawan hal-hal tahayul mitos seperti itu supaya kita tuh nggak percaya lagi, kita semakin berani untuk menghadapi hal seperti itu. Caranya adalah kita baca lagi ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini adik-adik, ayat 8 ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu semakin rajin beribadah. Tapi pertanyaannya, beribadah yang seperti apa? Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar datang ke gereja lalu nyanyi, ngasih persembahan dengan firman Tuhan, bukan sekedar itu adik-adik. Tapi beribadah yang benar. Beribadah yang benar itu adalah melakukan dan
di kehidupan kita sehari-hari seperti yang seharusnya orang Kristen itu lakukan. Nah, contohnya yang simpel-simpel dulu deh. Kalau ibadah, nggak ngobrol, nggak jahilin temennya, nggak gangguin temennya, nggak nyolek-nyolek temennya, terus nggak fokus ketika ibadah. Misalnya nih abang dan kakaknya lagi khotbah, nggak tiba-tiba kalian ganti channelnya ke channel Atta Halilintar gitu. Lalu bagaimana kita bisa berkata sopan, gak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada semua orang, baik dia lebih tua, baik dia lebih muda. Nggak nyontek, nggak males-malesan, nggak entar lama-lama nggak dikerjain. Bersikap ramah kepada semua orang. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Itu menunjukkan karakter Kristen yang sebenarnya. Itulah ibadah kita yang sejati. Bagaimana kita bersikap setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sebagaimana mestinya kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang manfaatnya apa sih kita beribadah? You know? Pertama, kita semakin mengenal Tuhan itu siapa. Kita semakin mengenal, kita semakin percaya, dan kita nggak takut lagi tuh dengan yang namanya setan. Karena kita tahu kita anak Tuhan, kalau ada setan datang kita usir dengan nama Tuhan tentunya. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Salah satu suara Tuhan itu adalah janji. Tuhan itu berjanji apa sih adik-adik? Tuhan itu tuh berjanji akan menyertai kita. Menyertai kita hari ini doang? Enggak. Sampai selama-lamanya. Bayangin, Tuhan itu berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, jadi kita tuh nggak punya alasan untuk takut. Tapi gimana caranya kita mau disertai kalau kita kenal Tuhan juga enggak? Sekarang ini ada virus yang sangat menakutkan, nggak diomongin di mana-mana, namanya virus corona, sehingga kita harus berada di rumah. Menakutkan? Iya. Tapi apakah kita harus takut? Enggak. Kenapa? Karena hidup kita itu di tangan Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Tuhan itu adalah gembala kita. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, Tuhan akan selalu menyertai kita. Apakah janji Tuhan akan menyertai hanya selama kita hidup? Enggak juga. Enggak, adik-adik. Bahkan ketika kita sudah mati pun, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi enak jadi orang Kristen selama hidup disertai, mati masuk surga. Jadi kalau mati nggak masalah dong. Iya kan, mati masuk surga, tenang aja gitu kan. Jadi siapa yang mau mati duluan? Nah, jadi abang ulangin lagi adik-adik. Kenapa banyak orang percaya kepada tahyul mitos? Pertama, karena dia tidak mengenal Tuhan secara benar. Yang kedua, karena dia lebih takut kepada setan daripada takut kepada Tuhan. Yang ketiga, karena dia kurang mau menggunakan pikirannya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, karena dia ingin mendapatkan hal-hal yang baik secara instan. Padahal hal-hal yang baik itu membutuhkan proses. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Dengan rajin beribadah. Semakin kenal Tuhan, semakin percaya Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan hidup kita akan menjadi lebih indah, hidup kita akan menjadi lebih bermakna, dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi terang bagi orang lain. Nah, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap berdoa untuk kesehatan kalian, untuk kesehatan keluarga kalian, kesehatan bangsa ini, kesehatan seluruh dunia. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang pembacaan firman kami pada hari ini. Kami mau belajar Bapa untuk menolak takut kepada mitos, kepada tahayul, karena kami percaya bahwa Engkau jauh lebih berkuasa dari itu, dan kami mau semakin mengenal-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
mencerminkan dirimu dimanapun kami berada. Kami mau berdoa Bapa untuk bangsa ini yang dan juga untuk dunia ini yang sedang dilanda virus corona. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan dunia ini. Berkati para medis yang berjuang, berkati keluarga mereka, juga untuk keluarga-keluarga korban, tolong Tuhan yang beri mereka penghiburan. Dan kami percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan